Di balik kisah heroik seorang Ustadz Sakti asal Jawa Timur, terdapat perjalanan penuh bahaya untuk menghentikan sindikat perdagangan organ yang kejam di Kamboja. Dengan kemampuan spiritual yang luar biasa, 13 ustadz berjuang menyelamatkan korban yang terjebak dalam kegelapan, menghadapi ancaman maut di setiap langkah. Namun, tak ada yang siap dengan pengorbanan besar yang harus mereka bayar. Apakah mereka akan berhasil menghancurkan sindikat ini? Ataukah perjuangan mereka akan berakhir dengan tragedi yang tak terhindarkan? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ketegangan dan pengorbanan ini. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jember, Jawa Timur, terdapat seorang ustadz bernama Ustadz Hadi yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Ia bukan hanya seorang guru agama yang mendalam, tetapi juga memiliki kekuatan sakti yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Ustadz Hadi bahkan sudah dikenal luas hingga luar negeri. Dengan kemampuan kebal peluru dan keahlian bela diri yang tiada tara, Ustadz Hadi menjadi sosok yang dipandang sebagai penjaga kebenaran. Namun, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, Ustadz Hadi tidak pernah menyombongkan diri. Ia lebih memilih untuk hidup sederhana dan melayani masyarakat dengan tulus. Kehidupan sehari-hari Ustadz Hadi dipenuhi dengan kegiatan mengajar agama di masjid dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Semua orang di sekitar desa sangat mengagumi kebijaksanaannya, tidak hanya dalam urusan agama tetapi juga dalam hal kehidupan sosial. Suatu hari, Ustadz Hadi menerima kabar yang mengguncang hatinya. Sebuah sindikat perdagangan manusia yang kejam diketahui telah beroperasi di Kamboja. Sindikat ini dikenal dengan bisnis gelap mereka yang melibatkan penculikan dan perdagangan organ tubuh manusia. Para korban, sebagian besar pekerja migran Indonesia, dijadikan sasaran, dan ginjal mereka dijual ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kabar tersebut datang dari seorang teman lama, seorang aktivis yang selama bertahun-tahun berjuang untuk membebaskan para pekerja migran dari penindasan. Aktivis tersebut memberitahukan bahwa banyak TKW asal Indonesia, khususnya dari Jember, yang hilang kontak dan kemungkinan besar menjadi korban dari sindikat ini. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Siti, yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Siti dikenal oleh Ustadz Hadi sebagai wanita yang baik hati dan penuh semangat. Ia pernah menjadi murid di madrasah yang dikelola oleh Ustadz Hadi, sebelum pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW. Mendengar kabar ini, hati Ustadz Hadi tergerak. Ia merasa terpanggil untuk membantu, tetapi ia tahu bahwa misi ini bukanlah perkara yang mudah. Ia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa seperti dirinya. Tanpa pikir panjang, Ustadz Hadi mengumpulkan 12 ustadz sakti lainnya, yang juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dikenal sebagai para ustadz yang memiliki kemampuan khusus, yang mampu menghadapi tantangan-tantangan besar dan melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Para ustadz tersebut terdiri dari berbagai latar belakang, tetapi mereka semua memiliki tujuan yang sama, menghentikan sindikat kejam ini dan menyelamatkan para korban yang terjebak dalam jaringannya. Setiap ustadz membawa kekuatan spiritual dan fisik mereka untuk menghadapi bahaya yang ada di Kamboja. Mereka bersumpah untuk tidak kembali ke Indonesia sebelum misi ini selesai. Ustadz Hadi menjelaskan kepada mereka bahwa sindikat ini sangat berbahaya, dilindungi oleh kekuatan besar, dan memiliki jaringan yang sangat luas. Mereka harus sangat berhati-hati, karena setiap langkah mereka akan diawasi. Selain itu, tidak ada yang tahu betul seperti apa kondisi di sana, dan mereka tidak bisa mengandalkan pihak berwenang. Banyak laporan tentang korupsi yang terjadi, bahkan di tingkat aparat keamanan. Misi ini tidak hanya berisiko bagi nyawa mereka, tetapi juga bagi keluarga mereka yang ada di Indonesia. Sebagai pemimpin, Ustadz Hadi mengingatkan para ustadz untuk selalu menjaga kekuatan spiritual mereka dan tidak mudah terprovokasi. Misi ini bukan hanya misi fisik, tetapi juga misi moral dan spiritual. Mereka harus berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan yang hakiki, tidak tergoda oleh kekayaan atau kekuasaan yang ditawarkan oleh sindikat tersebut. Mereka berangkat sebagai pejuang kebenaran, bukan sebagai pemburu kekayaan. Sebelum keberangkatan mereka, Ustadz Hadi menyempatkan diri untuk berbicara dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ia meminta doa restu dari mereka, serta mengingatkan agar mereka tetap menjaga diri dan berdoa untuk keselamatan. Ustadz Hadi tidak tahu apakah ia akan kembali hidup setelah misi ini selesai.
Namun, ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan umat manusia, dan itu adalah tujuan yang mulia. Dengan tekad yang bulat, mereka akhirnya berangkat ke Kamboja. Ustadz Hadi dan timnya tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi bahaya, pengkhianatan, dan kemungkinan kehilangan nyawa. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka memiliki misi yang lebih besar, menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dan menghentikan kejahatan yang telah merusak banyak kehidupan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, Ustadz Hadi dan para ustadz sakti lainnya memulai perjalanan panjang mereka menuju Kamboja. Meskipun perjalanan mereka dimulai dengan semangat dan tekad yang tinggi, mereka tahu bahwa tantangan besar sudah menunggu di depan mata. Kamboja, yang terletak jauh dari Indonesia, adalah tempat yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka hanya memiliki informasi yang terbatas tentang sindikat yang mereka hadapi, dan tidak ada yang tahu persis seperti apa yang akan mereka temui di sana. Di bandara, sebelum keberangkatan, Ustadz Hadi dan para rekannya berdoa bersama. Doa itu dipanjatkan untuk keselamatan mereka dalam perjalanan dan untuk keberhasilan misi yang telah mereka emban. Ustadz Hadi memimpin doa dengan penuh hikmat, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dilindungi dari segala bahaya dan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Meskipun mereka adalah para ustadz sakti, mereka tetap percaya bahwa kekuatan Tuhan adalah yang paling utama. Pesawat yang mereka tumpangi akhirnya lepas landas, meninggalkan Indonesia menuju Kamboja. Di dalam pesawat, suasana sedikit tegang. Setiap ustadz sibuk dengan pikirannya masing-masing, menyusun strategi dan merenung tentang apa yang akan mereka hadapi. Namun, meskipun dalam kesunyian, ada perasaan persaudaraan yang kuat di antara mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan berjuang sendirian, bahkan jika salah satu dari mereka terjatuh, yang lain akan tetap berdiri teguh untuk melanjutkan misi. Setelah beberapa jam terbang, pesawat mereka akhirnya mendarat di Bandara Internasional Phnom Penh. Begitu mereka keluar dari pesawat, hawa panas yang khas Kamboja langsung menyambut mereka. Mereka merasakan perbedaan yang sangat kontras antara Indonesia dan Kamboja, suasana kota yang tampak lebih sibuk, dengan kebisingan kendaraan dan aktivitas pasar yang berlangsung sepanjang hari. Namun, meskipun kota ini tampak ramai, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, tapi mereka merasakannya di dalam hati. Ustadz Hadi dan timnya langsung menuju tempat penginapan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Mereka tinggal di sebuah hotel sederhana yang terletak tidak jauh dari pusat kota. Setibanya di sana, Ustadz Hadi mengumpulkan timnya untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka mulai merencanakan bagaimana cara mereka menyusup ke dalam jaringan sindikat ini dan menyelamatkan para korban. Ustadz Hadi menyarankan agar mereka berhati-hati dalam bertindak. Sindikat ini sangat berbahaya, dan mereka tidak bisa terburu-buru. Semua harus direncanakan dengan matang. Pada malam hari, sebelum mereka tidur, Ustadz Hadi dan timnya kembali berdoa bersama. Mereka meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Meskipun rasa takut dan kecemasan tidak bisa dihindari, mereka tetap percaya bahwa mereka tidak akan sendirian dalam perjalanan ini. Setiap langkah mereka akan dibimbing oleh kekuatan spiritual yang lebih besar. Dan mereka tahu bahwa mereka bertarung bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menyelamatkan banyak nyawa yang terperangkap dalam kegelapan sindikat ini. Pagi berikutnya, mereka mulai mengumpulkan informasi. Dengan bantuan beberapa relawan yang telah mereka kenal di Kamboja, mereka berhasil mendapatkan petunjuk tentang keberadaan markas sindikat tersebut. Ternyata, sindikat ini memiliki jaringan yang sangat luas dan tersembunyi dengan rapi. Mereka menyembunyikan korban-korban mereka di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan aparat keamanan setempat. Hal ini membuat misi mereka semakin sulit, tetapi tidak membuat mereka gentar. Ustadz Hadi memimpin timnya untuk melakukan riset lebih lanjut dan mempersiapkan diri untuk langkah besar selanjutnya. Mereka berencana untuk menyusup ke dalam sindikat dengan menyamar sebagai pembeli ginjal, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap langkah mereka harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika mereka salah langkah, nyawa mereka bisa menjadi taruhannya. Namun, satu hal yang jelas, mereka tidak akan mundur. Mereka sudah berada jauh dari rumah, dan mereka bertekad untuk menyelesaikan misi ini, apapun yang terjadi. Di tengah-tengah perencanaan mereka, Ustadz Hadi tidak bisa menahan pikirannya yang terus berputar tentang Siti, salah satu korban yang diketahui sudah lama hilang. Hati Ustadz Hadi semakin tergerak untuk segera menemukan jejak Siti.
Misi ini kini terasa lebih personal baginya. Tidak hanya untuk menghentikan sindikat ini, tetapi untuk menyelamatkan nyawa orang yang pernah ia kenal dan cintai. Namun, Ustadz Hadi tahu bahwa perasaan pribadi harus ditangguhkan. Misi ini lebih besar dari sekadar dirinya. Dengan semangat yang semakin membara, mereka mulai menyusun strategi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Di luar, Phnom Penh tampak seperti kota yang sibuk. Namun Ustadz Hadi dan timnya tahu bahwa di balik keramaian itu terdapat kegelapan yang sedang menunggu untuk dihancurkan. Misi mereka memasuki babak baru ketika Ustadz Hadi dan para Ustadz Sakti lainnya mulai menyusup ke dalam jaringan sindikat yang mengerikan itu. Informasi yang mereka kumpulkan dari relawan yang bekerja sama dengan mereka mengarahkan mereka pada sebuah pusat perdagangan gelap yang tersembunyi di pinggiran kota Phnom Penh. Sindikat ini telah beroperasi dengan sangat rapi, dan tempat mereka beroperasi tampaknya tidak mudah dijangkau. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, mereka siap untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Pada malam pertama mereka menyusup, mereka memilih untuk berpura-pura menjadi pembeli ginjal. Sindikat ini dikenal sering mencari pembeli untuk organ tubuh manusia, dan Ustadz Hadi serta timnya memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati mereka. Mereka sengaja memanfaatkan jaringan yang telah mereka buat dengan relawan setempat untuk mendapatkan kontak dari orang-orang yang berada di dalam sindikat. Di luar, suasana Phnom Penh tampak seperti kota yang ramai, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang sangat gelap yang bersembunyi. Para ustadz berjalan dengan hati-hati, menyusuri jalan-jalan sempit dan lorong-lorong yang terlupakan, menuju sebuah bangunan besar yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Bangunan itu memiliki pagar tinggi dengan penjagaan ketat, tetapi itu bukanlah penghalang bagi para ustadz yang telah terlatih menghadapi bahaya. Begitu memasuki kawasan tersebut, mereka disambut oleh dua orang pria yang tampaknya tidak asing dengan kedatangan mereka. Mereka dipertemukan dengan seorang lelaki parubaya yang terlihat seperti penghubung antara pembeli dan penjual ginjal. Pria tersebut mengenalkan diri dengan nama M.R. Song, yang terlihat sangat profesional dan tidak menunjukkan rasa curiga terhadap mereka. Meskipun begitu, Ustadz Hadi dan timnya tetap waspada. Mereka tahu bahwa setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. Pertemuan pertama mereka dengan M.R. Song berlangsung lancar. Mereka memperkenalkan diri sebagai pembeli yang tertarik untuk membeli ginjal untuk tujuan medis, sebuah alasan yang sering digunakan sindikat ini untuk menutupi kegiatan ilegal mereka. M.R. Song dengan cepat membawa mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang lebih besar, di mana beberapa pria dan wanita yang terlihat lesu dan tertekan sedang duduk di sudut ruangan. Ustadz Hadi dapat merasakan ketegangan yang menguasai tempat itu. Dalam hatinya, ia merasa ngeri melihat wajah-wajah kosong dan kelelahan yang ada di sana. Mereka semua tampak seperti korban yang sudah menyerah pada keadaan. Siti, yang Ustadz Hadi kenal sebelumnya sebagai seorang wanita muda yang penuh semangat, kini berada di antara mereka. Dia duduk dengan tubuh kurus, wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun, ada secercah harapan yang terpancar saat matanya bertemu dengan mata Ustadz Hadi. Ustadz Hadi terkejut melihat kondisi Siti yang begitu memprihatinkan. Ia segera mendekatinya, berusaha berbicara dengan lembut, meskipun dia tahu bahwa harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. "Apakah kamu Siti?" tanya Ustadz Hadi dengan suara pelan, memastikan agar tidak ada yang mendengarnya. Siti mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. "Ustadz, saya sudah lama menunggu. Anda datang untuk menyelamatkan kami, kan?" Ustadz Hadi merasakan kehangatan dalam hatinya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan betapa sulitnya tugas yang mereka hadapi. Ratusan nyawa terperangkap di bawah kekuasaan sindikat ini, dan mereka hanya dapat menyelamatkan sebagian kecil dari mereka. Namun, dalam hati Ustadz Hadi, ada keyakinan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Misi ini lebih besar daripada sekadar menyelamatkan Siti. Mereka harus menghentikan sindikat ini agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Pada saat yang bersamaan, ketegangan semakin meningkat. Mereka harus tetap menjaga penampilan dan memastikan agar tidak ada yang curiga dengan niat mereka. Setiap gerakan harus dihitung, dan setiap keputusan harus diambil dengan bijak. Ustadz Hadi mengingatkan timnya bahwa mereka harus tetap waspada dan sabar. Ini baru permulaan, dan mereka harus berjuang lebih keras lagi untuk menghancurkan sindikat ini dari dalam. Tiba-tiba, seseorang yang tidak dikenal datang menghampiri mereka. Orang tersebut mengenakan jas hitam dan tampak cukup berkuasa. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun tatapannya tajam.
Ustadz Hadi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini tampaknya adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sindikat, dan kedatangannya menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ustadz Hadi dan timnya semakin sadar bahwa mereka tidak hanya harus menghadapi sindikat ini, tetapi juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Semua yang mereka lakukan harus penuh perhitungan dan tidak boleh tergesa-gesa. Di luar ruangan, suasana semakin mencekam. Ustadz Hadi tahu bahwa mereka sudah masuk jauh ke dalam dunia yang sangat berbahaya. Setiap langkah mereka ke depan membawa mereka lebih dekat kepada musuh yang tak tampak, namun kekuatan yang tersembunyi ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ustadz Hadi dan timnya harus tetap teguh, karena misi mereka kini telah menjadi pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah berhasil menyusup dan mendapatkan bukti mengenai operasi sindikat, Ustadz Hadi dan timnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka harus bertindak, dan tindakan mereka harus cepat, terencana, dan penuh keberanian. Rencana besar pun disusun, dan mereka memutuskan untuk menyerang markas utama sindikat. Tapi mereka tahu, ini bukanlah misi yang mudah. Mereka akan menghadapi rintangan besar dan banyak nyawa yang terlibat. Misi ini bukan hanya tentang menyelamatkan para korban, tetapi juga tentang menghentikan sindikat kejam yang telah merusak begitu banyak kehidupan. Markas sindikat berada di sebuah gedung besar yang tampak seperti bangunan tua dan terlantar, namun sangat terjaga dengan ketat. Di sekitar gedung, terdapat penjagaan yang sangat ketat, dengan beberapa pria bersenjata yang tampak selalu siap siaga. Meskipun sindikat ini tidak terlalu besar, namun pengaruh dan kekuasaan mereka sangat kuat. Selain itu, banyak aparat yang terlibat dalam kegiatan ini, membuat mereka semakin sulit untuk mengandalkan pihak berwenang. Ustadz Hadi dan timnya mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Setiap langkah harus dilakukan dengan ketelitian tinggi. Mereka memutuskan untuk menyerang pada malam hari, saat semua orang di sekitar gedung mulai lengah. Dengan menggunakan strategi yang telah mereka rencanakan, mereka mendekati gedung dari berbagai arah, menutupi jejak mereka dengan sangat hati-hati. Mereka juga menyiapkan alat-alat untuk bertarung, baik secara fisik maupun spiritual. Ketika mereka tiba di dekat markas sindikat, suasana semakin tegang. Ustadz Hadi memimpin timnya dengan penuh kewaspadaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan senjata atau alat-alat modern, karena kekuatan sindikat juga sudah terorganisir dengan baik. Mereka harus menggunakan kemampuan spiritual mereka untuk melawan kejahatan ini. Ustadz Hadi memimpin doa dan mengingatkan timnya bahwa kekuatan terbesar yang mereka miliki adalah keimanan mereka kepada Tuhan. Begitu mereka berhasil masuk ke dalam area markas, mereka disambut oleh beberapa orang yang tampaknya bertugas untuk menjaga keamanan. Ustadz Hadi dan timnya bergerak cepat, menyerang para penjaga dengan gerakan yang sangat terkoordinasi. Dalam sekejap, mereka berhasil mengalahkan para penjaga tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka harus segera menemukan ruang utama di mana sindikat ini mengendalikan segala sesuatu. Setelah beberapa menit memasuki gedung, mereka akhirnya menemukan ruang utama yang terlihat seperti pusat operasi sindikat. Di dalamnya, ada beberapa orang yang sedang berbicara dan merencanakan transaksi organ manusia. Ustadz Hadi dan timnya menyusup ke dalam ruang tersebut dengan hati-hati, memastikan agar tidak menarik perhatian siapapun. Mereka bersembunyi di balik pintu, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu dari anggota sindikat, yang tampaknya adalah pemimpin mereka, muncul. Pria itu mengenakan jas hitam dan topi, wajahnya dingin dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia memimpin sebuah kelompok yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa, dengan tubuh yang tampak lebih besar dan berotot dibandingkan dengan orang lain di ruangan tersebut. Ustadz Hadi dan timnya mengetahui bahwa mereka harus segera bertindak. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar di dekat pintu, diikuti oleh teriakan keras. Tim Ustadz meluncur keluar dan melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran sengit pun dimulai. Ustadz Hadi dengan cepat menggerakkan tangannya, memanfaatkan kekuatan spiritual yang dimilikinya untuk menundukkan musuh-musuhnya. Sementara itu, beberapa anggota sindikat yang lain mulai melawan, menggunakan senjata api untuk membalas serangan. Perang melawan sindikat ini bukan hanya sekadar pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran batin. Ustadz Hadi memimpin timnya dengan penuh keberanian, namun mereka menghadapi banyak rintangan. Setiap serangan dari sindikat semakin keras, dan mereka mulai merasakan dampak dari perang ini.
Namun, semangat untuk menyelamatkan para korban membuat mereka terus bertahan. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, ribuan nyawa akan terus terjebak dalam kegelapan sindikat ini. Saat pertempuran semakin memanas, Ustadz Hadi akhirnya berhasil berhadapan langsung dengan pemimpin sindikat. Pemimpin tersebut ternyata memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan tubuhnya yang lebih besar dan berotot, pemimpin sindikat mulai menyerang Ustadz Hadi dengan brutal. Namun, Ustadz Hadi tetap tenang. Ia menggunakan segala kekuatan spiritual yang dimilikinya untuk mengalahkan musuh yang ada di depannya. Dalam beberapa detik yang sangat tegang, Ustadz Hadi akhirnya berhasil mengalahkan pemimpin sindikat tersebut dengan satu serangan terakhir yang sangat kuat. Pemimpin itu jatuh ke tanah dengan wajah penuh kekesalan, dan para anggota sindikat yang tersisa akhirnya menyerah. Markas sindikat pun berhasil dihancurkan, dan para korban yang ada di dalamnya akhirnya bisa dibebaskan. Namun, kemenangan mereka tidak datang tanpa pengorbanan. Selama pertempuran, beberapa anggota tim Ustadz Hadi terluka parah. Ustadz Zain, salah satu ustadz yang paling berpengalaman, terluka di bagian perut akibat tembakan. Meskipun ia selamat, ia harus dirawat dengan segera. Rasa kehilangan dan rasa sakit mengalir di hati mereka, namun mereka tahu bahwa misi mereka baru saja dimulai. Setelah memastikan bahwa semua korban telah diselamatkan, Ustadz Hadi dan timnya keluar dari gedung itu. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Meskipun sindikat ini telah hancur, masih banyak bahaya yang mengintai, dan mereka harus tetap siap untuk menghadapi apapun yang datang. Perjalanan mereka masih panjang, dan mereka akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Setelah berhasil menghancurkan markas sindikat, Ustadz Hadi dan timnya merasa seakan beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Namun, kemenangan itu terasa pahit. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan banyak korban, pertempuran yang terjadi meninggalkan luka mendalam, baik fisik maupun emosional. Salah satu anggota tim mereka, Ustadz Zain, terluka parah. Ia tertembak di bagian perut saat mengalahkan beberapa penjaga yang mencoba melawan mereka. Dalam kondisi kritis, ia harus segera mendapatkan perawatan medis. Perjuangan mereka belum berakhir. Ustadz Hadi tahu bahwa meskipun markas sindikat sudah dihancurkan, ancaman masih ada. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan organ ini tidak akan diam begitu saja. Mungkin sindikat ini hanya bagian dari jaringan yang lebih besar yang tersebar di beberapa negara. Mereka mungkin akan membalas dendam, dan jika mereka tidak berhati-hati, nyawa mereka bisa terancam kapan saja. Di tengah keputusasaan dan perasaan lelah, Ustadz Hadi berkumpul bersama timnya di sebuah tempat aman yang telah mereka tentukan sebelumnya. Mereka merasa hancur, namun mereka tahu bahwa ini adalah titik balik yang akan menentukan apakah mereka bisa kembali ke rumah atau harus melanjutkan misi mereka untuk menghancurkan jaringan sindikat secara keseluruhan. Dalam pertemuan itu, mereka berbicara tentang pengorbanan yang telah mereka lakukan. Ustadz Hadi menyampaikan pesan yang dalam kepada semua anggotanya. Kemenangan kita hari ini bukan tanpa harga. Banyak yang telah terluka, dan beberapa nyawa mungkin telah hilang. Namun, perjuangan kita belum selesai. Keadilan harus ditegakkan, dan kita harus terus berjuang, meskipun kita kehilangan banyak. Kita tidak bisa kembali sebelum kita menghancurkan akar kejahatan ini. Suasana semakin mencekam ketika mereka mendengar kabar bahwa beberapa anggota sindikat yang tersisa, yang berhasil melarikan diri, kini sedang berusaha untuk mengatur serangan balasan. Mereka sudah mengetahui identitas para ustadz, dan kini mereka tidak lagi bersembunyi di balik kedok bisnis organ ilegal, tetapi juga terlibat dalam kejahatan yang lebih besar, perdagangan manusia dan jaringan internasional yang melibatkan kekuatan-kekuatan jahat di luar dugaan. Malam itu, sebelum tidur, Ustadz Hadi berdoa untuk keselamatan mereka dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan misi ini. Hatinya tidak bisa tenang, karena ia merasa bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka tidak hanya berperang melawan sindikat, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tersembunyi di balik bayang-bayang kegelapan. Keesokan harinya, saat mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya, kabar buruk datang. Sindikat yang mereka hancurkan ternyata memiliki jaringan yang lebih luas dari yang mereka kira. Sebagian besar pemimpin sindikat tersebut berhasil melarikan diri dan sekarang sedang memburu mereka. Mereka mendapat informasi bahwa salah satu pemimpin yang paling berbahaya, seorang wanita yang dikenal dengan nama Ibu Kamboja, sedang mengatur serangan balasan dengan pasukan bersenjata yang terlatih.
Ustadz Hadi segera memerintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, para ustadz merasa ada sesuatu yang tak beres. Mereka tahu bahwa ini adalah perang habis-habisan, dan mereka harus segera menghentikan ibu Kamboja dan jaringannya agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Namun, dalam hati mereka, ada perasaan bahwa mereka mungkin tidak bisa kembali hidup setelah pertempuran berikutnya. Beberapa anggota tim, terutama yang lebih muda, mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Mereka berhadapan dengan kemungkinan kematian di hadapan mereka, dan meskipun mereka bertekad untuk terus berjuang, keraguan mulai menguasai pikiran mereka. Ustadz Hadi menyadari bahwa ia harus memberikan mereka kekuatan untuk terus maju, meskipun ia sendiri merasa takut. Ia tahu bahwa mereka harus terus melangkah, meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan darah dan air mata. Ketegangan semakin meningkat saat mereka mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai lokasi ibu Kamboja. Mereka harus melakukan serangan besar untuk menggagalkan rencana serangan balasan sindikat. Tetapi ini adalah misi yang sangat berbahaya, bahkan bagi seorang ustadz sakti sekalipun. Mereka harus menghadapi lebih dari sekadar musuh yang tampak di depan mata, tetapi juga menghadapi perasaan takut akan kehilangan anggota tim mereka. Malam sebelum mereka berangkat, Ustadz Hadi mengumpulkan semua anggota tim untuk berbicara. Dengan suara yang penuh keteguhan, ia berkata, "Kita telah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan mundur. Pengorbanan yang telah kita lakukan selama ini akan sia-sia jika kita berhenti sekarang. Kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk setiap jiwa yang telah terperangkap dalam kejahatan ini. Kita akan berjuang sampai akhir, karena itu adalah kewajiban kita. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Kita berjuang untuk Tuhan." Dengan kata-kata yang penuh semangat tersebut, mereka berangkat untuk menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. Meskipun mereka merasa cemas dan terluka, semangat mereka tidak goyah. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan hidup mereka, dan mereka akan menghadapi semuanya dengan penuh keberanian. Malam itu, langit Phnom Penh terlihat kelam, seolah menyelimuti perasaan yang dipendam oleh para ustadz. Mereka berjalan dengan langkah berat menuju lokasi terakhir, tempat di mana pertempuran terakhir melawan ibu Kamboja dan jaringannya akan berlangsung. Setelah beberapa hari penuh kecemasan dan pertempuran yang melelahkan, mereka kini berada di ambang ujian terbesar mereka. Meskipun hati mereka penuh tekad, tak ada yang bisa menghapus rasa cemas yang menggerogoti pikiran mereka. Ini adalah pertempuran terakhir, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan keluar hidup-hidup. Dalam perjalanan menuju markas ibu Kamboja, Ustadz Hadi memimpin timnya dengan penuh kewaspadaan. Suasana semakin mencekam. Mereka tahu bahwa kali ini, bukan hanya tubuh mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa ribuan orang yang masih terperangkap dalam jaringan sindikat ini. Mereka harus mengakhiri semuanya, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk korban-korban yang telah menderita di bawah cengkeraman kejahatan ini. Begitu mereka sampai di lokasi, perasaan takut dan cemas semakin merasuk. Namun, Ustadz Hadi tidak membiarkan rasa takut itu menguasai dirinya. Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, ia mengingatkan timnya bahwa ini adalah saat mereka harus mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki. Mereka harus melawan bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan iman yang kuat. Kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk setiap nyawa yang telah terhilang, kata Ustadz Hadi kepada timnya. Mereka memasuki markas dengan penuh kewaspadaan. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan kehati-hatian, karena mereka tahu bahwa musuh mereka sudah menunggu di dalam. Di dalam markas, mereka menemukan ibu Kamboja yang tampaknya sudah mengetahui kedatangan mereka. Wanita yang selama ini menjadi bayang-bayang di balik semua kejahatan ini berdiri di ruang besar, di hadapan mereka. Wajahnya dingin, tidak menunjukkan ekspresi, namun matanya penuh dengan kebencian. Ia sudah menyiapkan pasukan terakhirnya, sekelompok orang yang telah dilatih untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Pertempuran dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Ibu Kamboja mengarahkan pasukannya untuk menyerang lebih dulu, dengan tembakan-tembakan yang mengarah langsung ke tim Ustadz. Suara tembakan dan ledakan memenuhi udara, dan meskipun Ustadz Hadi dan timnya memiliki kekuatan luar biasa, mereka masih harus bertarung dengan strategi dan kecepatan. Mereka tidak hanya menghadapi manusia biasa, tetapi juga seorang wanita yang sangat berbahaya, yang memiliki pasukan yang terlatih dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dalam pertempuran yang sengit ini, Ustadz Hadi sekali lagi mengandalkan kekuatan spiritualnya.
Ia memimpin serangan besar, menangkis serangan demi serangan yang datang dari semua arah. Namun, meskipun ia sangat kuat, ia tahu bahwa dirinya pun tidak kebal dari luka. Tubuhnya mulai terasa lelah, namun semangat untuk menyelesaikan misi ini membuatnya terus bertahan. Selama pertarungan, beberapa anggota tim mereka terluka. Ustadz Zain, meskipun masih lemah dari luka sebelumnya, berjuang dengan gigih untuk membantu Ustadz Hadi. Setiap serangan yang dilancarkan pasukan Ibu Kamboja terasa semakin kuat, dan Ustadz Hadi merasa semakin terdesak. Namun, dengan dorongan iman dan tekad yang kuat, ia tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah. Kebenaran harus menang. Puncak dari pertempuran itu terjadi ketika Ustadz Hadi akhirnya berhadapan langsung dengan Ibu Kamboja. Mereka berdua bertarung dengan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa. Setiap gerakan mereka penuh dengan kemarahan, kebencian, dan tekad untuk mengalahkan satu sama lain. Ibu Kamboja, dengan segala kejamnya, mencoba menyerang dengan cara yang paling brutal. Namun, Ustadz Hadi tidak gentar. Dengan satu serangan terakhir yang sangat kuat, Ustadz Hadi akhirnya berhasil menjatuhkan Ibu Kamboja. Wanita itu jatuh ke tanah, wajahnya penuh dengan kekalahan. Para anggota sindikat yang tersisa pun akhirnya menyerah. Namun, meskipun mereka berhasil menghancurkan sindikat ini, kemenangan mereka terasa sangat pahit. Para ustadz yang selamat, meskipun lega bahwa misi mereka telah selesai, merasa kehilangan yang mendalam. Ustadz Zain, yang terluka parah, tidak bisa bertahan lebih lama. Ia menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Ustadz Hadi, dengan senyum yang lemah di wajahnya, seolah memberitahu mereka bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Dengan penuh perasaan yang campur aduk, Ustadz Hadi dan timnya akhirnya meninggalkan markas yang hancur itu. Mereka tahu bahwa mereka telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi mereka juga harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan sahabat-sahabat mereka di medan perang. Meski begitu, mereka tetap merasa bangga karena misi mereka telah berhasil. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, tetapi awal dari perjalanan baru untuk menegakkan keadilan di dunia yang masih penuh dengan kegelapan. Setibanya di Indonesia, para ustadz disambut sebagai pahlawan, namun mereka membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Kemenangan mereka mungkin bisa dilihat oleh banyak orang sebagai akhir yang membahagiakan, tetapi bagi mereka, itu adalah pengorbanan yang harus mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka kehilangan sahabat, kehilangan waktu bersama keluarga, dan harus kembali ke rumah dengan hati yang berat, namun dengan keyakinan bahwa kebenaran telah menang. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa perjuangan untuk kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan besar, baik fisik maupun emosional. Namun, meskipun perjalanan kita penuh dengan tantangan dan kehilangan, kita harus tetap teguh dan berjuang untuk orang-orang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Keberanian, iman, dan pengorbanan akan membawa kita pada kemenangan yang hakiki.